Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaura Devita Fenanda. Saya absen 3 kelas 6, sekolah di SDN Kraton 3. Saya akan mewawancarai pengusaha bakso di lingkungan sekitar rumah saya. Kalau boleh tahu, nama ibu siapa? Titin. Berapa lama ibu berjualan ini? Mengapa ibu memilih untuk berjualan ini? Ya, untuk menambah ekonomi. Berapa modal awal ibu untuk berjualan ini? Ya, kira-kira 10 juta. Berapa keuntungan ibu berjualan dalam satu hari? 3.000. Apakah ibu pernah mendapat kerugian saat berjualan? Alhamdulillah belum pernah. Di mana ibu membeli bahan-bahan untuk berjualan? Di pasar baru itu. Bagaimana ibu mengatasi kerugian dalam berjualan? Ya, alhamdulillah saya belum pernah rugi. Apa suka duka ibu saat berjualan? Ya, kita beli sukanya kalau kami sama enggak, kalau lagi sepi itu bisa. Apa yang ibu inginkan untuk usaha ini ke depannya? Ya, tambah maju dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha, kelas 6, absen 8. Saya di sekolah SDN Kraton 3. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini, kelas 6, absen 13, sekolah di SDN Kraton 3. Kami akan mewawancarai Pak Sul, pedagang. Apa saja yang Bapak jual di sini? Ya, sembako macam-macam, ada beras, ada sayuran, ada gula. Setiap kebutuhan ibu-ibu ada di sini. Apa suka duka menjadi seorang pedagang? Ya, suka-sukanya kalau dihutang terlalu lama. Apa yang paling menyenangkan dalam berjualan? Ya, kalau kita jualan laris. Sudah berapa lama Bapak berjualan? Ada di sini? 20 tahun. Setahun. Kira-kira sehari dapat uang berapa? Ya, mesti kadang 1 juta, kadang 1,5 juta bisa. Ya. Bagaimana cara Bapak mengatur keuangan? Mengatur keuangan. Ya, tiap hari ini kan harus ada pemikiran untuk sales yang satu ini, itu, yang belanja, untuk tabungan. Jam berapa? Jam 5 pagi, tutup jam 9 malam. Bapak belanja menghabiskan uang berapa? Ya nggak mesti, Du. Kan ya setiap hari ada sales, ada kadang cuma 1 juta, kadang cuma 500. Sedikit. Bapak, satu sayuran berapa? Hah? Ya 1.000. Loh, Bapak mulai jualan tahun apa? Sekitar tahun 90-an. Harapan Bapak ke depannya apa? Dagangan tambah besar, tambah pelanggan, bisa nabung buat umroh. Sedikit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Ayu Nazila, kelas 6, absen 5, sekolah di SDN Kraton 3. Dan saya Firsana Zon Faiza, kelas 6, absen 16, sekolah di SDN Kraton 3. Kami akan mewawancarai pengusaha telur gulung. Nama Bapak siapa? Nama saya Junaidi Mustafa. Sudah berapa lama Bapak berjualan telur gulung? Kira-kira ada kalau sudah 2 tahun. Selain jualan telur gulung, Bapak jualan apa saja? Banyak macamnya Mbak. Ada telur gulung, ada cireng, dan ada asmampu juga. Apa alasannya Bapak untuk berjualan telur gulung? Alasannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk mencukupi kebutuhan anak-anak sekolah juga makan sehari-hari. Penghasilannya satu hari berapa? Namanya orang jualan itu nggak mesti Mbak, kadang juga ada 100.000, kadang juga sampai 150, nggak mesti. Modal untuk berjualannya berapa? Sekisaran bisa mencapai 50.000 sampai 100.000. Apa duka dan suka berjualan telur gulung? Kalau dukanya itu kalau lagi sepi Mbak, apalagi kalau lagi musim penghujan gini, ya gimana ya orang namanya apa itu orang cari rezeki kan. Kalau sukanya kalau dikasih rezeki waktu rame itu apa di sekolahan anak-anak belanja semua itu. Bapak membuat sendiri atau tidak? Alhamdulillah untuk usaha ini saya membuat sendiri semua Mbak. Apa bahan-bahan untuk membuat telur gulung? Untuk membuat telur gulung banyak simpel Mbak, ada telur, bahan bakunya air, masako itu dicampur jadi satu, dikasih ikan, digoreng, seterusnya digulung pakai. Apa harapan Bapak untuk usaha telur gulung ini ke depannya? Harapan saya semoga saya berjalan kasih berkah Mbak dan untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Sekian wawancara dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak. Perkenalkan, nama saya Alvano Aditya Putra, saya kelas 6 dan absen 2, saya dari SDN Kraton 3. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Ramadhani, saya kelas 6, absen 10 dari SDN Kraton 3. Perkenalkan, saya Mariati, pedagang sembako dari Kedung Langkap. Biasanya toko buka sampai tutup jam berapa? Toko buka dari jam 5 pagi sampai tutup jam 9 malam. Dan untuk toko berapa hari sekali belanja? Tidak menentu, tergantung rame tidaknya pembeli. Ya sekitar seminggu sekali. Mengapa memilih jualan di toko? Karena bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah dan momong anak. Berapa ukuran toko? Panjang 6 meter kali lebar 3 meter. Ibu jualan apa saja? Sembako, pulsa, BBM, sandal, jajanan, dan lain-lain. Kapan mulai berjualan dan apa alasannya? Saya berjualan dari awal tahun 2009 sampai sekarang tahun 2025. Alasan saya membuka toko sembako ini karena toko sembako ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang setiap hari dicari dan dibutuhkan. Penghasilan dalam sehari berapa? Tidak menentu, tergantung rame tidaknya pembeli. Ya sekitar kurang lebih 100.000 per hari. Siapa saja yang membantu berjualan di toko ini? Terutama keluarga saya, ada orang tua, suami, dan anak-anak saya. Bagaimana cerita awal mula ibu memulai usaha ini? Berawal dari saya punya anak kecil, jadi saya tidak bisa bekerja di luar rumah. Jadi
saya punya minat dan mimpi untuk membuka toko sembako ini. Apa suka duka Anda selama menjadi pedagang? Toko sembako di desa itu musiman. Kalau lagi musim panen dan hajatan itu biasanya rame, jadinya seneng. Duka utamanya itu istirahat tidak bisa tenang kalau tidak ada yang gantiin jagain toko. Apalagi kalau punya anak kecil, bisa pusing, bisa marah karena kecapean. Terima kasih untuk Bu Mariati sudah meluangkan waktunya untuk kita untuk berwawancara. Semoga tokonya banyak pembeli dan laris manis. Amin, amin. Terima kasih adik-adik yang baik. Semoga juga adik-adik selalu diberi kesehatan, tercapai segala cita-citanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kami akhiri wawancara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Ardianti. Saya absen 15. Saya dari kelas 6 SDN Kraton 3 mau mewawancarai seorang penjahit. Selamat menonton. Rencana Anda dalam 3-5 tahun ke depan. Produksinya tambah maju. Siapa saja anggota keluarga yang membantu? Suami. Sejak kapan usaha ini dimulai? Sejak tahun 2007. Produk apa saja yang dijual? Yang dijual alat-alat jahit, perlengkapan pramuka, terus alma mater, kaos olahraga, ikat pinggang, topi dasi, ada obras, ada itik, ada magic. Asal dan daerah dan sudah berapa lama tinggal di lokasi? Mulai tahun 1995. Apa alasan memilih usaha ini? Tidak ada yang nyanyi dan satu-satunya di daerah ini. Bagaimana proses memilih produk? Mudah dan menurut saya yang bagus-bagus. Berapa penghasilan atau omset per hari? Kurang lebih 100.000. Produk apa yang laris? Alat-alat jahit seperti benang, selirekan, kancing, renda, plastik, kain kapas, kain keras, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemas! Gemas banget sih. I used to think that I wasn't fine enough, and I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to feel. If the sun refused to shine, baby, would I still be your lover? Would you want me there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Jamil. Saya dari SDN Kraton 3. Saya kelas 6. Perkenalkan, nama saya Arfian Marizal Firmansyah. Saya dari SDN Kraton 3. Saya kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar.
Saya Putri Bagus Jamil dan dengan saya Arfian Marizal Firmansyah. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait usaha yang Ibu jalankan. Dengan Ibu siapa dan alamatnya di mana? Saya Ibu Lili Suryani, alamat Dusun Kedung Langkap, RT 3 RW 11. Ibu usaha apa? Toko sembako Ibu jualan apa saja? seperti beras, minyak goreng, gula, dan lain-lain. Buka toko jam berapa dan sampai jam berapa, Bu? Dari pukul 6 pagi sampai 8 malam. Apa keuntungan Ibu dalam waktu 1 bulan? Setiap hari dapat kotornya 100.000, bersihnya 50.000. Jadi 1 bulan 1.500.000. Sejak kapan Ibu membangun usaha toko sembako? Sejak tahun 2024. Apa yang membuat Anda membangun toko sembako? Hanya untuk mengisi waktu luang. Bagaimana Anda memulai toko sembako? Awalnya saya membuka di dalam rumah, kemudian ramai pembeli hingga jadi toko seperti sekarang. Berapa pendapatan rata-rata dalam sehari? Rata-rata dalam sehari 100.000. Apa yang membuat Anda cocok dengan pekerjaan ini? Karena saya seorang ibu rumah tangga dan usahanya ada di depan rumah. Terima kasih, Bu, Terima kasih, Bu, sudah sudah meluangkan waktu. Kami mohon undur diri. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfanda Arlandira. Dan ini teman saya Muhammad Eka Hanistianto. Kami dari SDN Kraton 3. Kami dari kelas 6. Saya absen 1 dan teman saya absen 9. Kami akan mewawancarai Ibu Heni. Berapa lama Ibu berjualan di sini? Sudah kurang lebih 5 tahun. Apa yang membuat Ibu memilih berjualan snack? Dikarenakan keterbatasan modal, jadi saya memilih berjualan snack. Dari mana Ibu mendapat pasokan barang dagangan Anda? Kalau barang pasokan, saya membeli langsung di tempat grosir penjualan snack. Bagaimana Ibu menentukan harga jual produk Anda? Kalau menentukan harga jual, dari harga pembelian ditambahin sedikit, biar yang penting ada untung sedikit. Apa tantangan terbesar Ibu menghadapi sebagai pedagang? Kalau tantangan itu ya karena kadang keadaan ekonomi warga yang mungkin lagi belum musim panen, jadi kan anaknya tidak bisa jajan. Jadi sudah. Bagaimana Ibu Hani mengatasi persaingan dengan pedagang lain? Tidak begitu khawatir saingan dengan pedagang lain, soalnya setiap orang mempunyai rezeki masing-masing. Insya Allah ada aja yang membeli dagangan kita. Apa strategi Ibu untuk menarik pelanggan lain? Untuk menarik pelanggan lain, kita gunakan media sosial seperti WhatsApp atau TikTok biar teman-teman tahu kita berjualan snack. Bagaimana Ibu melatih perkembangan bisnis Anda dalam beberapa tahun terakhir? Melihat perkembangan setahun terakhir ini agak lesu ya, soalnya perekonomian juga lagi susah. Apakah Ibu memiliki rencana untuk mengembangkan bisnis Anda di masa depan? Rencana pasti ada, kita tuh tinggal menunggu modal saja. Kalau emang modalnya ada, kita kembangkan lebih besar lagi. Apa saran bagi orang yang ingin memulai usaha bagi pedagang lain? Untuk pedagang lain, sarannya yang penting ada tetap konsisten, ramai ataupun sepi. Nanti suatu saat juga pasti akan ada peningkatan.
Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Franindita Ramadhania. Saya kelas 6, absen 4, sekolah di SDN Keraton 3. Perkenalkan, nama saya Diego Sadewo, kelas 6, absen 6, sekolah di SDN Keraton 3. Di sini kami mendapatkan tugas wawancara. Kami mau mewawancarai seorang pengusaha catering. Mulai usaha cateringnya mulai tahun berapa? Tahun 2015. Menu makanannya ada apa saja? Menu makanan tergantung pemesan sih. Kadang ada ayam bakar, lalapan. Hari apa yang paling ramai untuk memesan catering ini? Rata-rata orang pesan itu yang paling ramai hari Minggu dan hari Kamis biasanya yang paling ramai. Apakah Anda bekerja sendiri atau dibantu orang lain? Tergantung pesanan, kalau banyak ya kita cari tenaga, kalau sedikit kita cuma bertiga. Jadi tergantung pesanan. Apa yang Anda nikmati dalam pekerjaan ini? Karena ini hobi, jadi saya menikmati untuk pekerjaan ini. Karena selain pekerjaan ini saya nggak bisa. Jadi hobi saya memang masak. A few moments later. Menu jajan apa saja yang Anda jual? Jajanan yang saya bikin banyak macamnya. Ada bikang, ada donat, ada roti, dan lain-lain. Banyak pokoknya. Penghasilan dalam sehari ada berapa? Untuk penghasilan nggak tentu, kadang 100, tergantung banyak dan sedikitnya pesanan. Kadang 200, kadang 100. Menu makanan apa yang laris? Yang laris kalau di sini bikang sama donat. Menu jajan apa yang paling laris? Paling laris bikang. Bikang paling laris. Menu apa yang jarang dipesan? Untuk kue yang jarang dipesan karena saya nggak pernah bikin, kue cum-cum. Sekian wawancara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengucapkan annyeonghaseyo, jika orang Cina mengucapkan ni hao, jika orang Jepang mengucapkan konnichiwa, maka sudah sepatutnya kami sebagai orang Islam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Uspita dari absen 11 dan rekan saya Nazwa Arasi dari absen 12. Kami akan mewawancarai pengusaha yang ada di lingkungan sekitar kami. Saksikan ya.
Kami sekarang sedang berada di bengkel Wahid Motor. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dengan Bapak siapa? Bapak Wahid. Mari kita mulai. Pak, bisa dijelaskan apa sih pekerjaan montir? Ya, tentunya memperbaiki motor, ganti oli, dan lain-lainnya tentunya. Sejak kapan Bapak jadi montir? Sejak dari tahun 2000 sampai sekarang. Kira-kira alat apa saja yang paling penting untuk montir? Kompresor dan kunci T, kunci pas. Apa alasan Bapak memilih pekerjaan ini? Karena dari kecil saya suka bongkar pasang mesin dan saya senang kalau bisa membantu tetangga atau orang-orang yang membutuhkan, misalnya mesinnya rusak, saya bisa memperbaikinya. Biasanya motor rusak karena apa, Pak? Saya karena kehabisan oli atau karburatornya kotor. Kalau sedang memperbaiki motor, apa langkah pertama yang Bapak lakukan? Ya, mencobanya terlebih dahulu dengan menebak-nebak apa yang sekiranya perlu diperbaiki. Ya, berdasarkan pengalaman saya tentunya. Jadi misalkan suaranya bagaimana atau strumnya mungkin nggak ada. Menurut Bapak, apa hal yang menyenangkan saat menjadi montir? Yang paling menyenangkan itu kalau bisa membetulkan sepeda, akhirnya pelanggan kita senang dan kita pun juga senang tentunya. Apa yang harus kami siapkan untuk menjadi montir di masa depan? Tentunya siapkan skill, perbanyak ilmu, pengalaman, dan alat-alat tentunya.